Halo semuanya, selamat datang. Di sini kami akan mengenal lebih dekat dengan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, yaitu adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PT-FI adalah perusahaan tambang mineral yang beroperasi di Papua. Didirikan pada tahun 1967, perusahaan ini mengelola tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Freeport menghasilkan jutaan ton konsentrat tembaga dan emas setiap tahunnya, yang kemudian diekspor dan juga diolah di dalam negeri. Pada tahun 2018, pemerintah melalui MindID mengambil alih sebesar 51,2% saham PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 48,8%, menjadikannya perusahaan mayoritas milik negara. Ini menjadi tonggak penting dalam penguasaan sumber daya nasional. PT-FI juga berkontribusi besar terhadap ekonomi, dari royalti, pajak, hingga pembangunan infrastruktur dan program sosial di Papua. Namun, perjalanan Freeport tak selalu mulus. Perusahaan ini pernah menghadapi isu lingkungan, konflik tenaga kerja, serta tuntutan masyarakat adat atas hak atas tanah. Dan juga adapun konflik atas pekerja PT Freeport dengan karyawan seperti sampai terjadi kasus demo pada tahun 2011 yang menjadikan mogok kerja ini menjadi yang terpanjang di industri pertambangan Indonesia dengan durasi sekitar 3 bulan. Penyebabnya adalah pekerja penuntut kenaikan gaji hingga 800-1000% karena merasa gaji terlalu rendah dibandingkan pekerja asing. Kronologinya, pada Juli 2011, Serikat Pekerja mulai menuntut kenaikan upah. September sampai Oktober 2011, mogok massal ribuan pekerja, produksi tambang lumpuh, dan terjadi kerusuhan, penembakan, dan sabotase pipa tambang. Dampaknya adalah kerugian besar bagi Freeport dan negara. Isu ketidakadilan upah mencuat ke publik dan media internasional. Penyelesaiannya adalah mediasi pemerintah menghasilkan kenaikan gaji rata-rata sebesar 37% dan peningkatan tunjangan dan kesejahteraan pekerja. Dampak setelah demo pekerja Freeport 2011. Yang pertama, ekonomi dan produksi. Produksi tambang menjadi terhenti selama berbulan-bulan. Kemudian PT Freeport rugi hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dan penerimaan negara pun menurun karena berkurangnya ekspor tembaga dan emas. Kedua, ada keamanan dan sosial. Terjadi penembakan dan kerusuhan di area tambang yang menyebabkan kematian dan luka-luka akibat bentrok antara aparat dan buruh. Situasi Papua menjadi tegang, memunculkan kembali isu ketidakadilan terhadap masyarakat lokal. PT Freeport Indonesia adalah potret tantangan dan harapan dari pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat?